Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lulu Tasdin Friendani dari semester 7 jurusan Pendidikan Agama Islam PAI ya, di STAI Alhamdulillah Jakarta. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah Psikologi Agama. Materinya ialah yang berjudul sesuai dengan mata kuliah itu, Psikologi Agama. Nah, saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah tersebut. Jadi saya akan membahas tentang definisi, ruang lingkup, dan agama dan kesehatan mental ya. Kalau misalkan ada perkataan ataupun pendapat yang saya sampaikan ini ya tentang psikologi agama ada yang salah ya mohon dimaafkan karena juga saya masih belajar. Nah, pertama kita mengenal dulu nih apa psikologi agama. Psikologi agama merupakan cabang dari ilmu psikologi. Ya, jadi semua sumber psikologi ya, cabang-cabang psikologi itu bersumbernya dari ilmu psikologi tersebut. Pada dasarnya psikologi itu artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku ataupun jiwa atau kejiwaan manusia. Ya, itu psikologi. Kalau misalkan psikologi agama ya, jadi intinya adalah psikologi agama itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia ya terhadap hubungan ya dalam pengaruh keyakinan beragama dalam manusia. Intinya seperti itu ya. Jadi itu psikologi agama ya, pengaruh atau hubungan tingkah laku manusia terhadap keyakinan yang manusia itu anut ya. Nah, di sini ada namanya upaya yang bisa kita laksanakan atau lakukan untuk mempelajari ilmu psikologi agama ini adalah melalui pendekatan psikologi pastinya. Nah, ditegaskan di sini ya, psikologi agama yaitu mempelajari ataupun meneliti tentang fungsi-fungsi jiwa terhadap kesadaran dalam beragama. Itu psikologi agama. Nah, selanjutnya psikologi agama itu berbeda dengan cabang-cabang psikologi lainnya. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Ya, karena psikologi agama itu terdiri dari dua bidang pengetahuan yang berlainan. Yang satu itu tentang kesehatan mental, yang satunya lagi tentang keyakinan. Ya, keyakinan seseorang terhadap Tuhannya. Nah, manusia pun juga harus tunduk kepada ilmu jiwa atau psikologi, dan sebagian lainnya juga harus tunduk dengan ilmu agama gitu. Agamanya gitu, kepada agamanya yang mereka anut. Nah, yang sebagaimana telah diketahui ya, bahwa psikologi agama sebagai salah satu cabang dari psikologi ya, merupakan ilmu terapan. Itu pendahuluan dari pembahasan psikologi agama ini. Selanjutnya itu ada definisi ya. Definisi psikologi agama. Ya. Psikologi agama itu terdiri dari dua kata. Yang pertama psikologi dan yang kedua adalah agama. Dan dua hal ini sangat berbeda pengertiannya ataupun definisinya.
Sekarang kita bahas tentang pengertian dari psikologi terlebih dahulu. Psikologi itu adalah ilmu jiwa atau ilmu tingkah laku manusia. Ya, untuk mempelajari itu untuk mempelajari tingkah laku manusia. Nah, pada garis besarnya itu psikologi itu adalah sebentar kita cari dulu. Psikologi itu adalah ini dia. Ilmu yang mempelajari hakikat manusia. Secara umum psikologi adalah sebuah ilmu yang meneliti dan mempelajari sikap tingkah laku manusia sebagai gambaran atau deskripsi dari gejala-gejala kejiwaan yang berada di belakangnya ataupun yang ada di dirinya gitu maksudnya. Nah, selanjutnya adalah agama. Ya, kita membahas tentang definisi agama. Di sini agama itu sebenarnya nggak bisa didefinisikan secara logika ya, gitu. Karena agama itu udah ada diturunkan dari kalau kita ini sebagai manusia sebagai beragama Islam itu ya udah sudah ada dari Allah gitu. Allah sudah menciptakan agama untuk umat manusia, yaitu khususnya umat muslim. Tapi di sini ada sih tentang agama ya, secara garis besar itu psikologi agama ya, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang pengaruh agama ya, pengaruh agama ataupun pengaruh keyakinan yang kita anut dari segi kognitif, itu pengetahuan kita, dari afektif, perasaan ataupun sikap kita, dan behavior, perilaku atau tindakan kita gitu. Jadi agama itu ya membahas tentang pengaruh agama itu sendiri terhadap 3 hal yang tadi, kognitif, afektif, dan behavior gitu. Dan dalam berinteraksi dengan Tuhannya atau penciptanya atau Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau umat Islam tuh Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia ataupun lingkungannya. Itu definisi singkat ya tentang psikologi agama. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup yang ada di psikologi agama itu ya ini banyak pendapat dari ilmuwan psikologi khususnya. Di sini ada Profesor Dr. H. Rusmin Tumanggor dan Profesor Dr. Zakia Darajat ya. Di sini saya akan membacakan menurut Profesor Dr. Zakia Darajat ya, menyatakan lapangan penelitian psikologi agama mencakup proses beragama, perasaan kita, dan kesadaran beragama dengan pengaruh dan akibat-akibat yang dirasakan sebagai hasil dari keyakinan kita. Ya, jadi intinya tuh menurut Profesor Dr. Zakia Darajat itu psikologi agama itu mencakup proses kita gitu ya, proses kita dalam beragama gitu ya, dalam beragama, hubungan kita dengan agama, terus pengaruh agama terhadap manusia itu seperti apa gitu menurut Profesor Dr. Zakia Darajat. Nah, selanjutnya ada namanya teori ilmu jiwa agama ya. Di sini teorinya itu terbagi 2. Yang pertama itu teori monistik dan yang kedua teori fakulti. Aku
akan membahas sedikit ya tentang teori tersebut. Di sini teori monistik. Teori ini berpendapat bahwa ya sumber kejiwaan agama yang paling dominan adalah satu. Akan tetapi sumber tunggal manakah yang paling dominan? Timbul ya. Ini ada timbul beberapa ahli nih, menurut beberapa ahli ada Thomas van Aquino dan Friedrich Hegel. Aku akan membahas tentang Thomas van Aquino. Thomas mengemukakan bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama itu adalah pikiran menurut Thomas ya. Menurut Thomas itu ya. Karena manusia bertuhan karena manusia menggunakan kemampuan pikirannya. Jadi menurut Thomas van Aquino ya sumber kejiwaan agama itu adalah dari pikirannya. Dari pikiran gitu. Kalau menurut Friedrich Hegel ya, filosofi dari Jerman ini berpendapat agama adalah suatu pengetahuan yang sungguh-sungguh benar dan tepat kebenaran abadi. Ya, jadi itu menurut Friedrich Hegel. Jadi pengetahuan yang sungguh-sungguh dan benar gitu ya, benar, nggak ada yang salah gitu kalau dari agama. Kebenarannya sangat top gitu ya. Selanjutnya itu menurut teori fakulti. Tadi kan teori monistik ya, ataupun berasal dari mono artinya satu. Jadi ada satu hal yang sangat berpengaruh dalam ilmu jiwa agama. Yang selanjutnya adalah teori fakulti teori ya. Teori ini berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu tidak bersumber pada suatu faktor yang tunggal, tapi terdiri dari beberapa unsur. Jadi tadi kan hanya satu faktor. Nah, kali ini ada beberapa faktor ya, ada nggak tunggal, jadi terdiri beberapa unsur ya, antara lainnya yang dianggap memang berperan penting gitu. Di sini ada namanya menurut cipta atau reason ya. Oh, ini teorinya, bukan menurut pendapat ya, salah. Ternyata cipta atau reason, ada rasa atau emotion, dan yang satu lagi karya atau will ya, menurut bahasa Inggris itu bahasa Inggrisnya. Nah, yang pertama cipta atau reason merupakan fungsi intelektual jiwa manusia. Ya, teologi atau ilmu kalam adalah cermin adanya pengaruh fungsi intelektual ini. Jadi cipta atau reason itu adalah ilmu kalam atau teologi ya, yang dapat menghasilkan ataupun memberikan pengaruh fungsi intelektual. Kalau yang selanjutnya rasa ya, yang menjadikan objek penyelidikan sekarang pada dasarnya adalah bukan anggapan bahwa pengalaman keagamaan seseorang itu dipengaruhi oleh emosi. Jadi pengaruh ya, ataupun pengalaman keagamaan seseorang itu dipengaruhi dari emosinya katanya di sini. Terus yang selanjutnya karya will. Nah, kalau will ini berfungsi mendorong timbulnya pelaksanaan doktrin serta ajaran agama yang berdasarkan fungsi kejiwaan. Jadi lebih ke ilmu jiwanya ya, batin ya, kejiwaannya dah pokoknya. Kalau yang tadi kan dua itu tentang batinnya ya, tentang perasaannya gitu, dan tentang pemikirannya gitu. Nah, itu tentang teori ilmu jiwa agama. Ada dua, yang pertama teori monistik dan teori fakulti. Kalau teori monistik itu teori tunggal, kalau teori fakulti itu teori ganda
gitu, ataupun lebih dari satu gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah agama dan kesehatan mental. Nah, di sini aku akan membahas sedikit tentang hal tersebut, yaitu dalam perkembangan ilmu jiwa agama atau psikologi agama. Nah, akhir-akhir ini terasa sekali betapa eratnya hubungan antara agama dan kesehatan, terutama kesehatan mental pastinya. Ya, ini dua hal yang sangat berpengaruh penting kepada diri manusia. Kita butuh agama dan butuh kesehatan mental. Jadi, psikologi agama ini sangat berpengaruh dan saling berkaitan satu sama lain gitu. Kita bisa lihat dari seseorang yang memiliki keyakinan beragama. Misalkan dia contohnya dia beragama Islam. Dia lebih tenang, tidak tergesa-gesa, tidak cemas, tidak ketakutan dalam menjalankan kehidupannya. Sedangkan seseorang yang tidak memiliki agama lebih emosional, lebih ketakutan, terus kehidupannya itu tidak terarah. Itu perbedaannya. Maka dari itu penting sekali ya agama dalam kehidupan manusia, kesehatan mentalnya juga. Kalau misalkan tidak ada agama, ya kesehatan mental tuh berpengaruh sekali kepada diri manusia gitu. Sangat berpengaruh ya jadinya gitu. Kalau misalkan kita di dalam hati ini nggak ada keyakinan agama ya gitu. Nah, di sini karena agama mempunyai fungsi, yaitu di sini kenapa orang-orang nih manusia gitu ya di muka bumi itu wajib memiliki agama ya, karena itu agar agama itu bisa menjadi petunjuk bagi kehidupan kita, bisa menenangkan hati kita di saat kita lagi cemas, marah gitu, dan sangat berpengaruh sekali dengan kesehatan mental kita. Maka dari itu agama memiliki fungsi, ada 5. Yang pertama, memberi bimbingan dalam hidup. Kedua, menolong dalam menghadapi kesukaran. Yang ketiga, penawaran bagi tekanan jiwa. Yang keempat, menenteramkan batin. Dan yang terakhir, menciptakan kebahagiaan dan kemaslahatan. Itu fungsi dari agama, ada 5. Ya, itu dia tentang psikologi agama. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman, kalau misalkan kurang jelas dengan apa yang saya jelaskan, mohon dimaafkan ya, karena saya masih belajar dan kita sama-sama belajar. Di sini mah niatnya mah sharing-sharing aja gitu. Udah ya, sampai sini saja dulu pembahasan tentang psikologi agama. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.